Halo para pecinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Oke sahabat sensasi film, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Collective yang rilis pada tahun 2023. Nah, agar kalian tidak penasaran seperti apa keseruannya, yuk langsung saja ke alur ceritanya. Di sebuah bangunan tua yang berada di hutan, seorang pria yang sangat tersiksa mendapati dirinya terkurung dalam kerangkeng besi. Namun siapa sangka pria bernama Christopher Nelly itu ternyata adalah tawanan dari salah satu mafia perdagangan manusia. Dan ia tak lama lagi akan menjadi objek dalam acara lelang yang akan diselenggarakan. Menjadikan Nelly sebagai objek lelang nampaknya bukanlah tanpa alasan. Karena ternyata ia adalah seorang hacker dengan kemampuan terbaik dalam meretas apapun. Hal itulah yang membuat dirinya bernilai sangat mahal, terlebih bagi para konglomerat yang memiliki banyak kepentingan di luar sana. Di tempat lain aksi penyergapan tengah dilakukan oleh seorang pria. Meski aksi tersebut dilakukan seorang diri, namun pria bernama Sam Alexander itu nampak cukup mudah dalam menumbangkan satu demi satu penjahat yang ada di sana. Nah, menariknya, apa yang dilakukan oleh Sam ternyata hanyalah simulasi peperangan yang diselenggarakan oleh The Collective, sebuah organisasi pembunuh bayaran yang selama ini memiliki sepak terjang luar biasa di setiap aksinya. Adalah Dr. Liam Cassius, seorang dokter sekaligus sosok pemimpin dari The Collective yang kini tengah memberikan penilaian terhadap aksi yang baru saja dilakukan oleh Sam. Meski sempat terkena serangan di paha kirinya, namun Sam akhirnya berhasil lolos dalam seleksi dan dinyatakan sebagai anggota baru The Collective. Cassius juga turut memberikan Sam sebuah emblem dengan kode si Cassius Praesipus yang menjadi kode akses sekaligus identitas bagi pria itu sebagai agen The Collective. Nah, keesokan harinya Sam memulai profesi barunya sebagai The Collective. Namun siapa sangka, memulai karir bersama organisasi pembunuh bayaran ini tidak serta-merta menjadikan Sam sebagai agen seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Melainkan ia harus bekerja di balik layar terlebih dahulu, mengerjakan berbagai dokumen dari para klien termasuk memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh para agen di luar sana. Dalam obrolannya terungkap bahwa dulunya Sam merupakan seorang pengacara yang bekerja untuk kejaksaan. Namun dari pekerjaan tersebut ia malah mendapati banyak ketidakadilan, seperti para penjahat yang justru bebas berkeliaran dan terkesan kebal terhadap hukum. Nah, karena alasan itulah Sam merasa terpanggil untuk bisa mengurus sendiri setiap ketidakadilan yang ada di sekitarnya. Dan bergabung dengan The Collective diyakini bisa menjadi jalan pembuka untuk tujuan itu. Di waktu yang sama, seorang agen bernama Hugo tengah memberikan laporan temuannya terhadap kasus penculikan Nelly. Melalui informasi yang ia dapat, Hugo begitu meyakini jika dirinya akan mampu melakukan aksi penyelamatan pada sosok hacker tersebut. Namun berbeda dengan Cassius, ia yang cukup mengetahui tentang sepak terjang mafia penjual manusia itu jelas merasa khawatir. Terlebih organisasi yang dipimpin oleh Miro itu terkenal licin dan selalu bisa lolos dari jeratan hukum. Meski awalnya diwarnai dengan perdebatan, namun karena Hugo yang terus memaksa, alhasil Cassius mau tak mau pada akhirnya memberikan izin pada agen itu untuk melaksanakan misi tersebut.
Seolah ingin membagikan hasil obrolannya dengan Hugo, Jesus lalu memanggil Sam untuk mengajak berbincang. Menariknya, Sam yang diberikan sejumlah informasi tentang Miro langsung bisa menganalisis sosok tersebut. Bahkan agen baru itu pun sampai meyakini jika misi yang dilakukan Hugo saat ini hanyalah sebuah jebakan. Entah apa yang ada di benak Jesus. Ia yang mendapati respon Sam seketika melontarkan senyumnya seolah ia cukup terkesima dan kagum pada bakat yang dimiliki agen baru itu. Meski demikian, Jesus tidak serta-merta memberikan izin pada Sam untuk ikut campur dalam misi kali ini. Ia tetap bersikeras untuk menempatkan agen tersebut di balik layar. Setidaknya hingga Sam benar-benar dinilai cukup siap. Di waktu yang sama, terlihat Hugo yang telah nekat akan melakukan aksi penyergapan pada komplotan Miro. Meski aksi itu dilakukannya dengan mudah, namun ia malah tak mendapati adanya Nelly di tempat tersebut. Mendapati hasil nihil atas aksinya tadi, Hugo lalu menceritakannya kepada Jesus. Menariknya, pemimpin agen The Collective itu justru menilai bahwa Hugo dan agen lainnya mungkin saja telah terlebih dahulu terlacak oleh komplotan Miro. Karena alasan itu juga, Jesus meyakini jika satu-satunya sosok yang bisa menjalankan misi penyelamatan Nelly adalah agen yang tak pernah diketahui oleh komplotan Miro. Dengan kata lain, Sam sebagai agen baru The Collective bisa jadi orang yang tepat untuk menjalankan misi kali ini. Di sisi lain, Miro yang mengetahui tentang lolosnya Hugo dari perangkapnya tadi jelas membuatnya sangat murka. Karena alasan itulah, ia pun lalu mengutus salah satu tangan kanannya yang bernama Nikita untuk segera mencari dan menangkap Hugo. Alasannya sudah pasti karena agen The Collective itu selama ini memang dikenal sebagai yang terbaik dan sangat berambisi untuk mengacaukan bisnis Miro. Nah, di malam harinya, Sam yang tengah terlelap di rumahnya tiba-tiba mendapati panggilan dari Jesus. Ia diminta untuk segera bersiap karena sudah ada mobil yang siap mengantarkannya ke rumah Hugo. Dalam pertemuannya dengan Hugo, agen terbaik The Collective itu menjelaskan tentang sosok Miro. Tak terkecuali dengan Nelly yang menjadi target dalam aksi penyelamatannya nanti. Hugo juga menjelaskan bahwa hacker itu mengetahui banyak informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Termasuk kehebatan Nelly dalam membongkar sosok miliarder yang ditenggarai telah membeli hasil pemilu. Tak tanggung-tanggung, Nelly ternyata dibanderol mulai dari $50 juta dalam pelelangan yang diadakan oleh Miro nantinya. Namun sayangnya, tak ada informasi lagi mengenai kapan atau di mana acara lelang itu akan diadakan. Uniknya, Sam yang mengamati orang-orang di sekitar Miro seketika tercetus ide untuk memburu salah satu dari orang tersebut. Ia meyakini jika salah satu di antaranya pasti akan selalu ada di sekitar Miro, entah berperan sebagai klien atau hanya sekedar tamu undangan di dalam acara lelang nantinya. Berbekal pencarian melalui media sosial, Sam akhirnya mendapatkan informasi tentang salah satu sosok yang dekat dengan Miro yang bernama George Lee. Tak ingin membuang waktunya, Sam dengan dibantu oleh arahan dari Miro lalu menuju ke lokasi George. Di sebuah pantai, George yang sedang melakukan sesi foto dengan seorang model seketika dibuat terkejut oleh kedatangan Sam. Dengan cukup mudah, agen baru The Collective itu mampu menumbangkan satu demi satu anak buah George. Hingga kemudian Sam mulai mencari pria itu dengan sejumlah pertanyaan mengenai acara lelang yang akan diadakan oleh Miro. Di sini menariknya, Miro ternyata tidak serta-merta membeberkan secara detail acara yang akan diadakan olehnya. Karena ternyata bos mafia perdagangan manusia itu hanya akan memberitahu kapan dan di mana lokasi pelelangan tepat 1 jam sebelum acara diadakan. Merasa cukup dengan info yang didapat, Sam lalu menembak mati Josh dan membawa ponsel milik pria tersebut. Usai menghabisi Josh dan anak buahnya, Sam lalu kembali mendatangi rumah Hugo.
Namun sayangnya, pertemuan mereka kali ini harus terganggu. Karena tak lama kemudian, Nikita bersama beberapa anak buah Miro datang untuk menghabisi Hugo. Alhasil pertarungan dan adu tembak pun tak terhindarkan. Sam, get down! Meski terluka parah dan nyaris meninggoy, namun untungnya Sam masih bisa menghubungi The Collective untuk meminta bantuan. Dapati momen yang tak mengenakan, terlebih dengan kondisi Hugo yang mungkin saja tidak akan selamat. Sam sempat mengungkapkan kekesalannya kepada Jesus dan berniat untuk menyambangi sendiri Miro dan komplotannya. Namun minimnya informasi dan kekhawatiran akan kehilangan agennya lagi, Jesus sempat melarang Sam untuk menjalankan misi tersebut. Apalagi agen itu juga masih terbilang baru dan minim pengalaman. Seolah tak peduli lagi dengan perintah Jesus, Sam nekat memutuskan untuk menyelesaikan sendiri kasus perdagangan manusia yang dijalankan oleh Miro, termasuk misi penyelamatan Ellie. Sam yang sempat buntu karena tak tahu harus mencari di mana lokasi keberadaan Miro, malah mendapat pesan singkat di ponsel George terkait lokasi dan waktu diadakannya acara lelang itu. Tak ingin membuang waktunya, agen baru itu pun dengan cepat langsung menuju ke lokasi yang ditentukan dengan mengenakan setelan serba putih dan menyamar sebagai George. Sam akhirnya berhasil masuk ke gudang yang menjadi lokasi diadakannya lelang itu. Di tengah-tengah berlangsungnya acara, Sam memilih untuk berkeliling dan mencari keberadaan Ellie dengan begitu seriusnya. Di sana secara mengejutkan, Sam yang sempat terdesak tiba-tiba dihubungi oleh Hugo, yang ternyata sudah mulai pulih dari insiden sebelumnya. Tak hanya sekedar menyampaikan kabar kondisinya saja, kemunculan Hugo melalui alat komunikasi itu ternyata juga untuk memberikan arahan kepada Sam melalui sejumlah kamera CCTV gedung yang sudah ia retas sebelumnya. Berbekal arahan dari Hugo, Sam akhirnya bisa menghabisi semua penjaga termasuk Nikita. Is that the knife girl? Uniknya, agen baru itu tak hanya sekedar menjalankan misi penyelamatan Ellie saja, melainkan ia juga turut membebaskan beberapa tawanan yang menjadi objek lelang di sana. Bahkan Sam juga turut membekali mereka dengan senjata. Di waktu yang sama, acara lelang menjadi begitu meriah. Sejak kemunculan Ellie, hacker yang awalnya dibanderol dengan harga awal sebesar 40 juta dolar, secara mengesankan bisa dijual hingga 200 juta dolar dalam waktu singkat. Namun kemeriahan acara itu tak berlangsung lama. Karena kemudian tawanan yang telah dibebaskan oleh Sam muncul dan menghujani semua orang dengan tembakan. Dalam kekacauan itu, Miro yang sempat mencoba kabur dengan membawa Nelly akhirnya bisa ditemukan oleh Sam berkat arahan yang diberikan oleh Hugo. Tak ingin membuang kesempatannya, agen baru itu pun langsung menghajar Miro hingga wassalam dan menyelamatkan Nelly dari sana. Nah, di akhir film terlihat Jesus dan Sam tengah membicarakan soal misi penyelamatan Nelly bersama dengan Hugo. Ketiganya nampak begitu puas setelah berhasil menyelesaikan misi tersebut. Terlebih Jesus juga melihat sendiri foto kondisi Miro dengan kepala yang telah hancur. Dan film pun wassalam. Oke Bre, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian juga tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.